berbeda sedikit jadwal pemupukan ini dengan padi unggul. Kalau padi unggul setelah penanaman kita laksanakan pemupukan itu sekitar 15 hari atau 20 hari setelah tanam. Kemudian 45 hari setelah tanam. Kemudian 80 hari setelah tanam. Itu 3 tahap pemupukan. Akan tetapi sering kami sampaikan, memang acuan daripada pemupukan ini kita tergantung juga dari pertumbuhan tanaman kita. Kami tidak memberikan rekomendasi itu hanya istilahnya secara keseluruhan, karena seperti kemarin kita turun di lapangan, dalam satu belang saja berbeda-beda unsur hara atau kesuburan tanahnya. Jadi untuk sebagai saran kami di lapangan, untuk kalau ada istilahnya pupuk, kita pupuk, kemudian kita lihat pertumbuhan tanamannya. Ketika seperti yang kami sampaikan di lapangan, misalnya pertumbuhan tanamannya agak istilahnya gersang atau menguning, maka kita tambah lagi, kita suplai untuk pemupukannya. Karena istilahnya apalagi dari padi kita ini padi lokal, maka waktu pemupukannya juga kita bagi, istilahnya kita bagi 3. Dia kalau padi lokal ada yang 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, itu nanti bisa kita belum kami buat untuk perhitungannya, karena yang ada acuan kami ini adalah padi unggul. Itu termasuk anak obat Golmail kan, Yulamina ubu itu bermacam-macam nama produk. Bomina emu duma kemandir, lagu itu lucu kan doi itu kan. Jadi nak ila berarti menua untuk obat-obatan berarti rumput, rumput domina. Jadi kaibaka berarti menua produk berarti disebut herbisida. Herbisida berarti nama berarti untuk berarti obat rumput. Dan sampai ini uyu ke berarti menua herbisida, tapi di bantu berarti menua bunga kan, oleh simprotnya kan, alhamdulillah. Kemudian ada juga kemarin juga menanyakan kepada kami untuk pemeliharaan bunga ini, dan di samping tadi di pasaran seperti DMA, kemudian apa namanya ini Pak? Karena memang dari tapi istilahnya mubazir karena kandungan seredi mana namanya DMA, tapi apabila di lahan sawah kita atau di taman padi kita ada sabulu atau peta-peta, kalau menurut saya anjurkan seredi. Tapi kalau tidak ada peta-peta atau sabulu, alangkah juga DMA, mengingat mungkin bisa juga dari harga. Termasuk ya tiga tengah atau sampai tengah ini. Bodoh mana sabulan itu udah pakai seredi, satu bungkus. Mana ini pun ya uara ko kalau kita tengah nak DMA, banyak botol ono mandi ya, cuma mandi bal. Kalau DMA, nanti bukan itu oleh Bapak Agus Ridwan. Baik itu berarti dari herbisida, kemudian insek, itu kita sampaikan atau kita serahkan kepada yang ahlinya. Kemudian ini bagian Pak Agus untuk POPT, kemudian Nordok juga sudah kita lihat bersama selama ini, ada juga obatnya, yaitu nanti kita serahkan juga sama Pak. Di sekelilingnya biasa semak-semak Pak ya. Semak-semak ini biasanya dia pembawa ataupun inang dari penyakit ini Pak. Alang-alang. Nanti ada satu lagi jenis penyakit yang sering kita ketemui, biasanya yang kuning dari pucuk sampai ke tepi daun. Lama-lama dia kuning keseluruhan. Ini kalau ini hawar daunnya penyebabnya bakteri Pak. Bakteri. Jadi kita belajar identifikasi di sawah kita, ketika kita menjumpai ini kita tahu obatnya apa gitu.
yang kita nanti gatal-gatal sini kita beri obat sakit perut. Kan enak kalau kita udah tahu, oh saya gatal-gatal mungkin saya kena jamur. Pak ada salah, kan enak. Kalau sakitnya sini yang beli obat sakit kepala. Jadi dengan adanya kita kemampuan mengidentifikasi jenis OBT di lapangan, kita menggunakan kita untuk melakukan tindakan. Jadi upaya-upaya yang tadi pertama kita buat refugia, istilahnya refugia ini untuk bunga-bungaan. Yang pertama, terus bisa buat lampu perangkap. Yang ketiga bisa dengan misalnya sterilisasi dari benih. Sterilisasi. Apa upaya lain yang dapat kita lakukan adalah menerapkan pola-pola anjuran dari penyuluh. Misalnya bibitnya, kalau kita nanam di persemaian, ini lahan kita, misalnya 20 kali 250 meter, isinya 5.000 meter persegi atau setengah hektar ya. Persemaian kita ini harus minimal 4% Bapak. Jadi kalau Bapak mungkin punya lahan 300, Bapak sebelahnya mungkin beda lagi lahannya, bisa jadi 600 atau 6.000, ini 3.000, ini 6.000. Bapak sampingnya beda lagi lahannya, kan nggak mungkin sama semua. Jadi Bapak harus punya data baku, data dasar. Jadi Bapak harus tahu, seandainya lahan kita 5.000, berarti 4% kali 5.000. Kalau lahan Bapak 3.000, 4% kali 3.000. Bapak luas persemaian, misalnya kita bilang 200 meter persegi ataupun 2 peta. Karena 1 peta 10 kali 10 kan 100. Kenapa harus 4%? Ini untuk menjaga supaya tidak terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat, dia akan menimbulkan kelembaban yang tinggi. Muncul ini nanti. Karena sudah kita antisipasi dari sini, mungkin nggak muncul. Tetapi ini harus bersamaan. Jangan pula kita lakukan upaya-upaya pencegahan, tetapi pada implementasinya di lapangan kita tidak menerapkan budidaya yang baik. Jadi kalau dia persemaian rapat, dia muncul lagi jamurnya nanti. Muncul jamur karena kelembabannya tinggi. Nanti pencabutan susah enggak? Karena akarnya itu sangat melakukan sosialisasi menggunakan sendok makan. Jadi rata-rata sendok makan yang ada di Semelu, sendok makan yang lain, dia isinya ini sekitar 7,5 Pak. 7,5 mili atau cc sama ya. Sama. Tapi cc lebih banyak digunakan untuk mesin Pak. Kendaraan berapa cc, cc-nya dia makin kencang keretanya kan. Kalau mili biasa di takaran dia sama tuh. 1 liter sama dengan 1000 cc atau 1000 mili. Penggunaan cc sama mili seperti sapi sama lembu. Jadi dengan adanya kita mengetahui ukuran 1 sendok makan 7,5, kita dapat mengkonversikan ke dosis obat. Taruhlah jenis-jenis obat tertentu dia menyebutkan pada labelnya, ada yang dia tulis misalnya 2 sampai 3 mili per liter, ada juga 5 sampai 6 mili per liter, ada juga 1 liter per hektar. 1 liter per hektar. Ini bagaimana caranya ini? Artinya kalau seandainya ada takaran ataupun dosis disebutkan pada label 2 ini artinya dosisnya rendah Pak. Ini rendah. 3 ini tinggi Pak ya. Sedangkan di antara 2 sama 3, 2,5 dia sedang. Kalau 5 sampai 7 misalnya 7 enak kan, 6-nya 2 yang rendah. Untuk 1 tangki ini berapa mili? 30 mili. Jadi caranya 2 kali 30. ya, apa kali 2?
15 kali 2 sama dengan 30 mili. Pertanyaannya 30 mili berapa sendok? Bagi 30 bagi 7. 4 sendok kan? 2 sendok aja 15, ya kan? Berarti 4 sendok. Gara-gara sendok makan kita udah tahu berapa dosis kita. Caranya supaya sendok makan itu tidak terkontaminasi sama obat dan dapat dipergunakan kembali, nanti ambil aja botol-botol yang bekas ataupun yang media untuk dapat kita pergunakan untuk menaruh obat. Kita ambil sendok makan air 1, 2, 3, 4. Nanti kita garis. Sendoknya kita taruh kembali. Ini kita bawa ke sawah. Nanti tinggal tuang aja ini obat di sini, taruh ini dan taruh. Jadi udah dapat takarannya, Pak. Gara-gara kita menggunakan sendok makan tadi. Nggak usah kita bawa sendoknya ke Sendoknya tinggal aja. Karena gini, banyak kejadian keracunan itu disebabkan oleh kelalaian tadi kita sendiri. Dan taruhlah obat di sendok kan, cuci lagi, taruh kan, datang anak, dipingin apa, kok pahit ya. Nah, usaha-usaha yang mulia kan, gara-gara sendok makan tadi. Makanya saya bilang, sendok makan itu kita pergunakan air biasa saja, tapi sebagai takaran. Ada taruh balik, takaran dapat. Itu kita menggunakan untuk sendok makan. Bagaimana dengan